wal azmi, dengan keteguhan dan tekad yang kuat. Keteguhan hati dan tekad yang kuat. Jadi orangnya itu tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan-keputusannya. Musyaddidan, sangat tegas fi sholihil muslimin, dalam memperjuangkan kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Wasuluki bihim ila tariqi al-muwassili ilal khair, dan memimpin mereka menapaki jalan yang mengantarkan mereka kaum muslimin kepada kebaikan. Dan dipimpinnya kaum muslimin oleh Sayyidina Umar untuk terus meraih kebaikan-kebaikan dalam segala dalam berbagai bidang. Karena afifan, adalah beliau sangat menjaga an awal muslimin, dari harta kaum muslimin. Sangat berhati-hati untuk tidak mengambil sedikit pun, yang bukan hanya dari harta kaum muslimin yang ada di Baitul Mal. Raufan bir ra'iyah, dia sangat kasih sayang, sangat kasih sayang kepada ra'iyah, yaitu rakyatnya. Mutabasiran bi hukumihim, sangat jeli, sangat peduli terhadap hak-hak mereka, hak-hak rakyatnya. Mutafaqidan, dan terus mengontrol, mengecek syu'unahum, urusan-urusan mereka. Bahkan beliau sering belusukan, tidak hanya di siang hari, bahkan di malam-malam hari beliau sering berjalan dengan beberapa pejabatnya, pegawainya, untuk mengontrol keadaan rakyat atau keadaan kaum muslimin. Sehingga ada kisah ibu-ibu yang merebus batu, dan juga ada kisah anak perempuan yang mengingatkan ibunya ketika ibunya memerintahkan anaknya itu mencampur susu dengan air, dan anaknya kemudian mengingatkan ini tidak boleh oleh Sayyidina Umar. Kata ibunya, kan beliau tidak tahu, karena kata anaknya, kalau Sayyidina Umar tidak tahu, maka Tuhannya Sayyidina Umar pasti tahu melihat kita. Padahal waktu itu Umar bin Khattab sedang ada di depan rumahnya. Maka dengan dialog singkat yang didengar oleh Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar berkesimpulan bahwa anak gadis itu luar biasa. Akhirnya dia pulang, atau beliau pulang dan memanggil anak-anaknya yang masih bujang dan ditawarkan untuk menikah. Ada seorang wanita yang luar biasa, dan akhirnya ada di antara mereka yang bersedia menikahi putri penjual susu itu, yaitu yang bernama Asim, putra Umar yang bernama Asim, yang akan menikahinya, dan nanti punya anak namanya Fatimah nikah dengan Abdul Aziz, dan punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat terkenal. Baik, itu terjadi karena Sayyidina Umar jalan-jalan, antaranya itu kisah-kisah perjalanan malamnya beliau dan ketemu tadi ibu-ibu yang menghibur anaknya dengan merebus batu. Kemudian juga di lain kesempatan bertemu dengan ibu-ibu yang menyuruh anaknya untuk menyampur susu dengan air.
Dan juga ada kisah belusukan Umar ketika beliau menguji seorang penggembala, ya. Dan penggembala itu mengatakan, ini bukan kambing saya, tapi kambing majikan saya. Kata Sayyidina Umar, kan majikanmu nggak tahu, udah jual aja saya, jual 1 ekor aja, nanti uangnya kamu ambil. Tidak bisa, saya nggak berhak menjualnya, karena ini bukan milik saya. Ya. Kata Sayyidina Umar, kan majikanmu tidak tahu, gitu ya. Kalaupun kamu jual 1, 2 juga dia nggak tahu mana sampai banyaknya kambing itu. Kata pengembala itu, kalau begitu Allah dikemanakan, gitu. Pak Ain Allah, kalau begitu Allah dikemanakan. Maka atas jawaban itu Sayyidina Umar kemudian, ya udah kalau begitu, ayo tunjukkan majikanmu di mana saya mau bertemu. Jadi ketemu majikannya dan si penggembala itu yang budak dan dimerdekakan oleh Sayyidina Umar dengan kata-kata tadi, fa'ain Allah. Nah, itu juga diantara kisah belusukannya atau kisah jalan-jalannya Umar dalam mengontrol rakyatnya, ketemu penggembala, macam banyak lah kisah-kisah. Nah, intinya Sayyidina Umar itu mutafaqidan su'unaun, selalu mengontrol, memastikan, ya. Bahkan kata Umar, kalau di daerah yang jauh dari Madinah itu ada keledai yang terperosok, ya, maka saya merasa bertanggung jawab, ya, atas kejadian itu. Keledai bukan orang, ya. Kalau orang terperosok nyebur jembatan putus, ya itu pasti lebih bertanggung jawab. Kalau keledai yang terperosok, Umar bertanggung jawab, ya. Saking tanggung jawabnya itu sebagai seorang pemimpin sampai ya binatang-binatang pun dipikirkan, ya, keselamatannya. Karena ba'idan an ubbahatil mulki, ya. Beliau memang tegas, akan keras ini, ya, karakternya keras, ya. Beliau tinggi besar dan bicaranya keras, ya, dan tegas, tapi beliau tidak sombong, ya. Adalah beliau jauh dari kecongkaan para raja, kecongkaan raja, ya. Biasanya kalau raja itu congkak wa kibriyai dan juga kesombongan. Tapi beliau tidak sombong, ya. Walaupun beliau memiliki otoritas dan kekuasaan yang semakin luas, semakin hari semakin luas, ya. Tidak hanya Hijaz, ya. Dulu Hijaz, sekarang Saudi, ya. Tidak hanya Saudi, tapi kekuasaan itu sampai di, kalau sekarang itu sampai di Jordania, sampai di Mesir, sampai di perbatasan Romawi, ya. Tapi beliau tidak sombong, ya. Laisa lahu harisun, beliau tidak punya pengawal, wala hajibun, dan tidak ada penjaga. Ya, kalau presiden atau kan presiden, ya, bupati aja kemana-mana ada yang ngawal, ya. Ini presiden, melebihi presiden kalau saya dengar, ya. Beliau tidak ada, nggak punya pengawal, ya. Dan beliau biasa ya sendiri, dan ini diceritakan ini salah satu di bawahnya. Yu'ayidu dzalika, yang menguatkan tentang pernyataan bahwa beliau itu ya tidak ada penjaganya, tidak ada pengawalnya. Annahu qadimal Madinata udhama'il Furs. Jadi pernah ada pejabat dari Persia datang ke Madinah di muqabalatihi, untuk menemui Sayyidina Umar. Wa wajadahu na'iman tahta syajarah. Lalu sampai di Madinah nanya-nanya di mana Sayyidina Umar, ternyata beliau sedang tidur di bawah pohon, ya. Di bawah pohon, nggak boleh lah di situ, ya. Wa naqluhu ta'ta rasi, dan berbantalkan sandal, ya. Bantalnya pakai sandalnya, beliau pakai sandal, pakai bantalan di bawah pohon, ya. Waduisa
dan orang itu kaget. Ini benar nih Sayyidina Umar. Ya, subhanallah ya. Jadi beliau itu namanya sangat besar ya. Bahkan orang-orang para pimpinan negara itu sangat mendengar ya bagaimana kehebatan kebesaran nama Umar bin Khattab itu. Tapi ketika ditemui di Madinah ternyata tidur di bawah pohon berbatangkan sandal. Maka beliau atau orang pejabat itu mengatakan, hakamta, kamu telah memutuskan atau menghukumi memutuskan dengan adil, fa'amanta, maka kamu pun menjadi aman, fanimta, sehingga kamu bisa tidur nyenyak ya Umar, wahai Umar. Jadi tidur nyenyak itu bukan karena memang penidur dan orang suka tidur, tapi karena memang merasa aman ya, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan, karena memang tidak ada kesalahan yang dilakukan, tidak ada lawan politiknya. Ya lawannya juga segan kepada beliau. Nah, baik, kita lanjutkan ke atas. Karena yaktarul wulata adalah Sayyidina Umar memilih al-wulata, para wali, para gubernur, para pimpinan-pimpinan ya di berbagai wilayah di Madinah maupun di sekitarnya, wal umala, dan juga para pekerja, para pegawai ya, min ahli din, dipilihnya itu dari orang-orang yang ahli agama ya, wal kifayati, dan memiliki kapabilitas. Kifayah memiliki kemampuan dan ya kapabilitas, wan nazahah, dan juga bersih ya, clean ya, tidak korup gitu ya. Min ghairi nadharin, tanpa melihat ila qarabatin, kepada kerabat ya. Itu kerabat atau bukan kerabat tidak dibeda-bedakan ya. Yang penting beliau punya kriteria yang jelas, memiliki pemahaman dan integritas agama yang baik gitu ya. Jadi tidak hanya paham, tapi juga memiliki loyalitas yang baik terhadap agamanya, pemahaman dan pengamalan terhadap agama yang baik. Kemudian juga kemampuan dalam bekerja, kifayah itu kemampuan dalam bekerja, warnanya dan bersih, tidak korup. Au sodakotin, atau tidak melihat apakah itu teman atau tidak teman ya. Tidak hanya kemudian yang direkrut dari teman-temannya saja enggak ya. Jadi betul-betul kriteria kepemimpinan ya, kelayakan seorang menjadi pemimpin memang ada dua ya, tiga ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ya. Ini adalah qawiyun amin ya. Ada qawi, ada amin. Qawi mengacu pada kapabilitas, amin mengacu pada kredibilitas. Intinya adalah kredibel dan capable. Ini yang dijadikan patokan oleh Sayyidina Umar, yaitu tanpa melihat apakah itu temannya atau tidak temannya, aujain, atau orang yang memiliki kedudukan ya, tokoh atau apapun ya, aubina, atau kekayaan ya. Nah, negara kita ini sedang diurus oleh orang-orang yang karena ada kekayaan, karena ada uang ya. Yang kemudian disebut apa? Ya, sedang terancam dengan para pemilik uang yang kemudian disebut oligarki ya. Memang simbolnya adalah orang-orang itu, tapi penguasanya ada di belakangnya yang punya uang ya, yang punya cuan ya. Nah, itu yang mengendalikan negara kita ya. Nah, itu mendil-dilan ya sejak pemilihan gitu ya. Itu memang ya, sangat membahayakan sekali. Nah, baik. Awinan. Nah, Sayyidina Umar tidak melihat apakah dia kaya tidak kaya, jadi tidak dijadikan patokan atau ukuran dia direkrut menjadi pegawai atau menjadi pejabat. Nah, ya, para jemaah sekalian, tentu ini juga menjadi inspirasi, menjadi tuntunan, yang menjadi teladan bagi kita semuanya, yang
ingin sukses dalam kepemimpinan, maka ya, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena yuraqibu ahwala ummalihi, adalah beliau Sayyidina Umar terus yuraqib, ya kayak malaikat raqib, ya, artinya mengontrol, ya, mengontrol, memonitor, mengecek, ya, ahwala ummalihi, keadaan para karyawannya, para pegawainya, para ya, pejabat-pejabat yang diangkatnya. Dulu dikontrol, tidak dilepas itu begitu, tapi dicek di keadaannya dan bagaimana pekerjaannya terus di monitor. Ya. Nah, ada kisahnya begini. Ya. Kisahnya ekstrim-ekstrim ini. Ikhtara Umar rajulan, ya, Umar memilih seseorang min Bani Asad. Ingin merekrut seseorang dari Bani Asad liyuwaliyahu amalan, untuk menduduki sebuah jabatan, job, pekerjaan. Fajar rajulu liya'udal ahda, maka datanglah orang itu untuk MOU itu, atau ya kalau sekarang ya inilah dilantik gitu ya, atau dilantik dan menyatakan janji, ya, dengan Al-Quran atau apa yang dikatakan Allah. Fadakhala ahadu auladi Umar, pada saat itu salah seorang putra Umar masuk di ruang itu, faqabbala Umar, lalu langsung disambut dan diciumin oleh Umar. Jadi anaknya dicium oleh Umar, anaknya Umar sendiri, ya. Faqala al-Asadi, maka orang yang mau direkrut itu langsung berkomentar, atukabilu ibnaka ya Amirul Mukminin, apakah engkau suka atau engkau menciumi anakmu sendiri wahai Amirul Mukminin? Jadi dia merasa heran bagaimana seorang ayah mencium anaknya, gitu ya. Nah, wallahi ma qabbaltu waladan qat, demi Allah saya belum pernah mencium anakku sendiri atau anak orang lain, apalagi anaknya sendiri juga nggak pernah, apalagi anak orang lain. Faqala Umar, maka dengan ungkapan dari calon pegawainya seperti itu, Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, innaka bin nasi aqallu rahmatin, kamu sangat sedikit kasih sayangnya kepada manusia, ya, dibuktikan kamu tidak pernah mencium anak-anakmu, ya. Hati ahdan, kalau itu kembalikan perjanjian ini dibatalkan, la ta'mal li amalan abadan. Nah, kamu tidak perlu menjadi pegawai itu selama-lamanya, karena kamu, ya, memiliki, ya, kasih sayang yang sangat sedikit, gitu ya, kepada sesama manusia. Jadi hanya karena kisah itu, kemudian karena, ya, kasus itu kemudian batal menjadi pegawainya, ya. Artinya betul-betul, maksudnya Sayyidina Umar sangat ketat, sangat selektif di dalam merekrut orang-orang yang akan menjadi pembantunya, menjadi para pegawainya. Lanjut. Syadidan la yatasalu, sangat tegas, ya. Dia tidak main-main, tidak kemudian banyak kemudian lemah dan seterusnya. Pokoknya tegas lah. La tasalu fi amrin shagir au kabir, beliau tidak menggampang-gampangkan dalam urusan kecil-kecil maupun besar, ya. Jadi beliau anggap semuanya penting, ya, walaupun urusan itu kecil dan sederhana, tapi dipandangnya sangat penting. Wala yasma'u li'amilin an yastabidda bi ra'yi, dan tidak pernah membolehkan seorang karyawan pun, seorang pegawai pun untuk bertindak menurut pendapatnya sendiri atau keinginannya sendiri, ya.
Jadi dia pegawai bertindak atas nama keputusan dan kebijakan yang dibuat bersama-sama. Tidak boleh semau-maunya sendiri Mas. Nah ini para jemaah sekalian, ini diantara ya manajemen yang diambil atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sayyidina Umar ya, itu sangat banyak ya insight-insight hikmah-hikmah dan nilai-nilai kepemimpinan ya bisa kita pelajari dari Sayyidina Umar. Tapi diantaranya itu ya, beliau sangat totalitas dalam memimpin dan kemudian sangat selektif dalam merekrut orang-orang yang akan bekerja bersamanya ya. Dan kriteria yang dijadikan acuan adalah pemahaman dan amalan terhadap agama, kemudian kemampuannya dalam bekerja tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Itu yang dijadikan acuan siapapun dia ya, apakah dia keluarganya atau bukan ya. Pokoknya setiap orang yang direkrut adalah sudah dipelajari, sudah dipastikan dia memiliki kredibilitas moral agama yang baik, kemudian juga kemampuannya dalam bekerja sesuai dengan bidang yang diberikan kepadanya ya. Nah, mungkin itu yang kita kaji dari ringkasan dari sejarah perjuangan kisah perkehidupan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Dan nanti dalam pertemuan berikutnya insyaallah tentang apa-apa yang menjadi kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab yang itu menjadi suatu yang pertama kali ya dimulai sejak zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi nantilah sedikit-sedikit. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan walaupun sedikit kita baca dari kisahnya Sayyidina Umar, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajarannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.